Halo viewers semua, kembali lagi bersama Movie Story, channel YouTube yang akan memaparkan secara singkat alur dari sebuah film dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Untuk teman-teman yang tidak memiliki waktu luang untuk menyaksikan film secara utuh, semoga Movie Story mampu memberikan inti yang terdapat dalam film yang akan kami paparkan, sehingga penonton mendapatkan kesan dan experience yang sama ketika menonton film secara utuh. Tanpa berlama-lama, berikut pemaparan singkat dari film T-Shot Arya Jutanugran. Film diawali dengan memperlihatkan seorang ayah yang sedang menggandeng dua anaknya, yang satu bernama Mo dan yang satu bernama Mai. Mereka kakak beradik yang sangat dididik keras oleh ayahnya untuk menjadi atlet profesional tingkat dunia. Setiap pagi, ayahnya mengantar Mo dan Mai ke sekolah. Keduanya selalu mengenakan beban yang diikat di kakinya agar kaki mereka menjadi kuat. Ayahnya sangat terobsesi untuk membentuk anaknya menjadi atlet profesional, sehingga pendidikan pun tidak terlalu penting bagi ayahnya. Ayahnya sangat tidak peduli dengan pendidikan kedua anaknya. Bisa dibilang cara mendidik ayah Mo dan Mai agak sedikit gila. Karena Mo dan Mai selalu datang terlambat ke sekolah, tak hanya itu, mereka hanya menghadiri kelas setengah hari. Dan ayahnya juga melarang anaknya untuk mengerjakan PR. Karena gurunya sangat mengkhawatirkan tentang masa depan muridnya, akhirnya ayahnya Mo dan Mai dipanggil oleh salah satu guru yang mengatakan kepada ayah Mo bahwa pendidikan kedua anaknya itu sangat penting. Mengapa Anda membiarkan anak Anda datang terlambat ke sekolah, mengikuti pelajaran hanya setengah hari, dan tidak pernah mengajarkan mereka untuk membuat PR? Apakah Anda tidak khawatir dengan masa depannya, dengan pendidikannya? Bagaimana jika jalan mereka bukan menjadi atlet dan Anda salah selama ini? Ayahnya menjawab dengan penuh keyakinan dan sedikit arogan. Apa kau pikir aku akan membiarkan putriku sekolah selama 15 tahun, lalu mereka lulus demi selembar kertas dan memohon pekerjaan pada perusahaan dengan gaji yang tidak seberapa? Itu tidak akan terjadi pada anak saya. Saya hanya lulus sampai grade 4 sekolah dasar. Sekarang saya berdagang. Saya memiliki usaha. Dan saya yakin uang yang saya hasilkan lebih banyak daripada Anda. Sayalah yang tahu apa yang terbaik untuk kedua anak saya. Apa yang harus dilakukan dan tidak mereka lakukan. Karena saya ingin kedua anak saya menjadi pemain golf kelas dunia. Guru itu pun hanya bisa terdiam, tak mampu membalas argumen ayah Mo dan Mai. Sungguh luar biasa orang tua seperti ini. Karena ayahnya ingin kedua anaknya menjadi atlet golf profesional, setiap pagi ayahnya membangunkan kedua anaknya dan menyuruh mereka untuk berlari sebanyak 50 putaran. Tak hanya itu, mereka pun menempuh trek lari yang melewati kuburan. Sepertinya agar larinya kencang ya, karena ketakutan. Di usia yang sangat belia, Mo dan Mai harus berlatih sangat keras. Bahkan untuk pola makan pun mereka sangat diatur. Mereka berdua hanya diperbolehkan makan ikan, sayuran, dan tidak boleh makan manis-manisan. Setiap jam 12 siang, Mo dan Mai selalu dijemput oleh ayahnya, padahal kelas masih berlangsung. Mereka harus berlatih golf sampai malam. Setiap hari, Mo dan Mai mengulangi rutinitas yang sama selama bertahun-tahun, sehingga tak sedikit trofi penghargaan kejuaraan golf yang mereka raih di usianya yang masih sangat muda. Suatu hari Mei memenangkan kejuaraan, dan di hari itu pula Mei berulang tahun. Hanya sedikit permintaan Mei kepada ayahnya. Dia hanya ingin kue ulang tahun, dan ibunya pun mencoba membujuk ayahnya untuk membelikan kue ulang tahun. Tetapi saking kerasnya ayahnya Mei, ayahnya tidak memberikan kue ulang tahun dikarenakan satu kesalahan yang dilakukan Mei, yaitu membuang sayuran yang seharusnya ia makan. Ayah Mei berkata, "Karena kamu membuang sayuran tempo hari, kamu tidak mendapatkan kue ulang tahun. Itu ganjaran yang harus kamu dapatkan." Sadis men, gara-gara gak makan sayur doang. Menginjak usia remaja, Mo dan Mai semakin mahir dan semakin terkenal karena bakatnya bermain golf. Mai memiliki bakat golf lebih baik dibandingkan Mo, sehingga terkadang ayahnya selalu membandingkan mereka berdua. Ibu mereka terkadang kasihan melihat mereka berdua. Anaknya dilatih begitu berat oleh ayahnya. Hingga pada suatu malam, terjadi pertengkaran yang cukup hebat. Si ibu menasihati si ayah agar memberikan kelonggaran
karena mereka masih remaja. Mereka butuh teman bermain dan menikmati masa muda. Tetapi karena sifat ayahnya yang keras ini, malah menyalahkan si ibu yang terlalu lembek mengajarkan anaknya. Kakaknya memang lebih dekat pada ibunya. Karena kedekatan ini, si ayah menyalahkan si ibu karena terlalu memanjakan Mo, sehingga skill Mo dalam bermain golf tidak sebagus Mei. Dan akhirnya ayahnya memutuskan untuk membagi dua pengasuhan. Mana yang lebih baik, si ayah atau si ibu? Si ayah akan mendidik Mei dan ibu mengurus Mo. Mo yang mendengar percakapan ini menjadi sedih karena dia kerap kali dibanding-bandingkan. Akhirnya Mo berlatih lebih keras untuk mengejar pencapaian adiknya tersebut. Suatu hari ketika makan siang, sang ayah berkata bahwa mereka akan pergi ke Amerika karena masa depan golf di Thailand tidak sebagus di Amerika. Terlebih lagi, Mo dan Mai terhalang kebijakan pemerintah karena mereka diwajibkan untuk belajar. Ayahnya pikir itu akan menghambat mereka untuk menjadi pemain profesional. Jadi ayahnya memutuskan untuk menjual semua asetnya yang ada di Thailand, termasuk rumah, mobil, perhiasan. Ayahnya sudah menjual semuanya. Dan uang itu akan digunakan untuk modal pergi ke Amerika. Setelah hijrah ke Amerika, ayahnya yang gila itu berhasil membuktikan kepada semua orang yang menganggap dirinya salah dalam membina kesuksesan anaknya. Mei berhasil menjadi juara USA Junior Golf. Selain itu, Mei juga banyak mengikuti kejuaraan antar dunia, termasuk di Amerika dan Eropa. Mei akhirnya kembali ke Thailand untuk mengikuti kejuaraan golf yang cukup bergengsi, yaitu Honda LPGA Thailand. Tetapi dia tidak berhasil memenangkan kejuaraan tersebut. Mei sangat kecewa, tetapi ayahnya lebih kecewa lagi, karena dia yang sangat ambisius akan kejuaraan ini. Dia menyalahkan pelatih karena terlalu lembek mengajarkan Mei. 1 minggu setelah kejuaraan LPGA di Thailand, akhirnya Mei dan ayahnya kembali ke Amerika. Beberapa hari setelahnya, saat makan siang, ayahnya mengomentari permainan Mei saat di Thailand. Ayahnya berkata, "Kamu tidak cukup bagus untuk permainan kemarin, dan kamu tidak perlu mendengarkan pelatihmu yang bodoh itu. Kegagalanmu disebabkan karena kamu tidak lagi mendengarkan ayah. Ayah akan memecat pelatih golfmu." Mei yang sudah tidak tahan lagi dengan sikap ayahnya yang selalu mendikte dirinya, akhirnya Mei berkata bahwa akulah yang bermain golf, akulah yang menentukan siapa yang akan menjadi pelatihku. Berhentilah mengaturku. Ayahnya marah dengan pernyataan Mei tersebut. Ayahnya merasa sudah mendukung Mei seumur hidupnya dan mempertaruhkan semuanya untuk kesuksesan Mei. Keadaan pun semakin tegang ketika Mei mengatakan, "Akulah yang profesional di sini. Kau tidak mengerti apa-apa tentang permainan profesional. Aku lebih mengerti. Aku akan main sesuai yang aku ketahui dan yang aku mau. Saat kau sudah menjadi pro player dan melampauiku, barulah kamu bisa mendikteku." Ayahnya marah besar dan meninggalkan Mei di restoran. Mei pun pulang. Sesampainya di apartemen, Mei kaget karena kamar sudah dalam kondisi yang sangat berantakan. Ternyata ayahnya membawa semua uang hasil dari pertandingan golf yang Mo dan Mei menangkan. Hanya sedikit uang yang mereka miliki. Mereka sangat kebingungan sampai-sampai tidak bisa membayar sewa apartemen. Tetapi sponsor membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Permainan Mei kian hari kian memburuk. Setelah kepergian ayahnya, dia pun turun peringkat dan dikalahkan oleh pesaingnya yang bernama Kristen Lee. Keadaan semakin diperburuk dengan cederanya Mei dikarenakan terjatuh di lapang golf. Dia mengalami cedera bahu dan terpaksa tidak mengikuti beberapa turnamen besar. Ketika di rumah sakit, ia melihat kompetitornya Kristen Lee semakin melejit di papan klasmen, sedangkan peringkat Mei berangsur-angsur menurun. Melihat hal tersebut, motivasi Mei semakin memuncak. Dia berlatih keras kembali, melakukan hal seperti dahulu ia lakukan semasa kecil. Dia berlatih sangat keras. Mei ingin memenangkan kejuaraan LPGA di Thailand. Dia tak ingin gagal kali ini. Kali ini ia bertekad untuk memenangkannya. Mei akhirnya kembali ke Thailand untuk persiapan turnamen.
Scene berlanjut di mana Mei mendapatkan kabar bahwa ayahnya sedang sakit keras. Ayahnya menderita sakit jantung. Ia teringat kembali pertikaiannya bersama ayahnya ketika di Amerika. Dia diselimuti rasa bersalah yang berkepanjangan. Pertandingan demi pertandingan selalu terbayang ayahnya, yang mengakibatkan Mei tidak dapat berkonsentrasi dan fokus bertanding seperti dahulu. Terkadang di dalam hatinya Mei ingin ayahnya mendampinginya lagi seperti dahulu. Di tempat turnamen, Mei berhasil main dengan sangat baik di hari ke-1, ke-2, dan ke-3, tetapi tidak dapat mengalahkan pesaingnya yaitu Kristen Lee. Poin Kristen Lee masih lebih unggul dibandingkan Mei. Peluang satu-satunya yang Mei punya hanyalah di hari keempat untuk menumbangkan Kristen Lee. Karena skor mereka cukup jauh, Mei berharap Kristen Lee banyak melakukan kesalahan dan Mei akan mengalahkannya dan dapat mempersembahkan kemenangannya kepada ayahnya. Kembali ke 3 minggu sebelum turnamen. Di scene ini, Mei menghubungi teman ayahnya, yang pada intinya Mei ingin mengutarakan tentang masalahnya Mei dengan ayahnya. Tetapi si paman tidak bisa memberikan bantuan lebih banyak, dikarenakan Mei sendirilah yang mampu membereskan masalahnya dengan ayahnya. Si paman mengatakan, kalau Mei tidak akan memenangkan kejuaraan jika masih ada hal yang mengganjal di dalam hatinya, maka selesaikanlah segera permasalahanmu sebelum turnamen dimulai, agar Mei dapat bermain dengan tenang dan fokus. 2 minggu sebelum turnamen dimulai, dengan mendengarkan nasihat dari teman ayahnya, akhirnya Mei menemui ayahnya, dan momen haru pun terjadi di sini. Mei mengucapkan terima kasih kepada ayahnya karena telah membawanya sejauh ini, telah berkorban banyak, mempertaruhkan segalanya untuk menjadikannya seperti ini. Mei mengatakan tidak akan pernah menjadi seperti ini tanpa ayahnya. Mei pun meminta doa restu untuk kemenangannya di turnamen yang akan dia jalani. Mei berkata, "Aku tidak akan berhenti di sini. Aku akan menjadi yang terbaik dunia. Aku akan menebus kesalahanku dan akan membuat ayah bangga." Ayahnya pun yang berada di kursi roda tidak dapat menahan tangisannya. Ayahnya teringat kembali di mana ketika Mei dan Mo kecil. Ayahnya bangga karena telah berhasil mengantar kedua putrinya menjadi pemain golf profesional tingkat dunia. Ayahnya memaafkan Mei dan mendoakan dan yakin bahwa Mei kali ini akan menjadi juara. Di hari keempat turnamen, Kristen Lee melakukan kesalahan sehingga poin antara Mei dan Kristen Lee tipis. Akhirnya Mei mendapat pukulan penentu yang akan menjadikannya juara atau dia akan kalah untuk kedua kalinya. Ketika Mei mengambil pukulan penentunya, bola itu pun masuk dan akhirnya Mei pun memenangkan kejuaraan LPGA Thailand. Mei atau Arya Jutanugran adalah orang Thailand sekaligus wanita pertama dalam sejarah yang memenangkan turnamen tersebut. Itulah kisah yang sangat mengagumkan tentang Mei atau yang bernama lengkap Arya Jutanugran. Semua tahu kemenangan itu bukan titik tertingginya. Setelah kejuaraan itu banyak kejuaraan yang ia raih dan akhirnya menjadi peringkat 1 dunia. Kerja keras ayahnya sangat terbayar. Akhirnya pasangan kakak adik ini menjadi atlet golf besar bukan hanya di Thailand tetapi juga di dunia. Kakaknya yang bernama Mo atau nama lengkapnya Moira Jutanugran terus meningkatkan kemampuannya sampai dia masuk 10 besar peringkat golf dunia. Ini adalah kisah kakak beradik dari Thailand yang fenomenal di dunia golf. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton tayangan kami sampai akhir. Semoga Anda semua terhibur. Dan tim Movie Restory doakan senantiasa teman-teman sehat selalu, melimpah rezekinya dan segera tercapai apa yang menjadi pengharapan di dalam doa teman-teman semua. Tidak lupa kami akan selalu menyisipkan quotes yang menarik dari film yang kami paparkan. Berikut quotes pilihan tim Movie Restory dari film T-Shot Arya Jutanugran.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.